Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak kali ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang offering service. Nah, apa itu offering service? Offering service ilustrasinya bawakan seperti ini. If someone gets some trouble and we try to give her or him some help. Jadi kalau kita terjemahkan, jika kita melihat seseorang mendapat masalah, lalu kita ingin menolong orang tersebut. Nah, lalu kita minta izin untuk menolong orang tersebut. Itulah yang dikatakan offering service. Nah, what will we say at the time? Nah, pada saat kita ingin menolong orang tersebut, apa yang akan kita katakan kepada orang tersebut? Nah, untuk itu, bisa kita lihat pada catatan Bapak berikut ini. At the time, we can use the phrases, can I help you? Can I help you? Bisa juga, what can I do for you? Atau, do you want me to do something? May I help you? Do you mind if I blah blah blah? Itulah frase yang kita gunakan apabila kita ingin memberikan jasa menolong seseorang yang berada dalam masalah. Anak-anak sekalian, there are two kinds of offering service. Ada dua cara apabila kita ingin membantu seseorang. The first, formal situation. Yang pertama kita menggunakan bentuk bantuan dalam bentuk formal. Biasa yang kita gunakan adalah may I help you atau must I help you. Itu yang formal. This is we use to be politeness. Ini kita gunakan untuk memberikan kesan sopan. For example, we help someone elder for me. We help someone elder than us. Itu kita lakukan untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang usianya di atas kita atau orang yang kita hormati, seperti orang tua, guru, dan sebagainya. And the second, dan yang kedua, informal, adalah bentuk yang tidak formal. Biasanya teman atau orang yang seusia dan sebaya dengan kita. Nah, untuk yang formal contohnya berikut ini. May I get the food for you? May I get the food for you? May I bring the book for you? Must I open the window? Must I pick the flower for you? This is formal situation. Itu dalam situasi yang formal. Kita menggunakan may I atau must I. Lalu bagaimana dalam bentuk yang informal? Bentuk yang tidak formal. Misalnya kita ingin menolong, membantu seseorang yang sebaya dengan kita. Contohnya teman. Bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Yang pertama bisa kita gunakan kata can I help you? Nah, umum kita gunakan ini. Can I help you? Can I do something for you? Do you mind if I do something? What can I do for you? Lanjut, shall I blah 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 for you? Do you want me to do something? Nah, itu untuk bentuk pertolongan yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk informal. Contohnya, can I help you bring the bag? Can I help you bring the bag? Do you mind if I take the food for you? Do you mind if I take the food for you? Shall I write the letter for you? Shall I write the letter for you? Nah, itu bentuk-bentuk yang informal
We use to help someone as age as us, yang usianya sama dengan kita. Baik, para siswa sekalian, and now, bagaimana kita melihat, bagaimana kita membuat struktur dari offering service ini. There are two kind how to make a service offering or offering service. Ada dua cara yang kita gunakan apabila kita ingin membuat kalimat dalam bentuk penawaran jasa bantuan kepada orang lain. Ya, strukturnya. Yang pertama, bisa kita menggunakan modal adverb. We use modal adverb. Apa saja modal adverb yang kita gunakan? Pertama, bisa kita gunakan can. Yang kedua, bisa kita gunakan may. Dan yang ketiga, bisa kita gunakan must. Saya ulang lagi. Kita ingin menggunakan modal verb yang pertama, kita menggunakan kata can I. Can, modal verbnya. Yang kedua, may. Yang ketiga, must. Nah, untuk mencoba kita menyusun kalimat itu, maka kita membuat patterns. Apa itu pattern? Rumusan dalam membuat kalimat. Bagaimana rumusannya? Dengan menggunakan modal, bisa kalian lihat pada tulisan yang ada di bawah itu, ya, di bawah ini. Ya. Rumusannya adalah modal verb berarti can or may or must plus I plus verb. Ya, I di sana sengaja Bapak tidak taruhkan, Bapak tidak bubuhkan kata I di sana, tidak jelas kata I. Itu sudah pasti adalah may, I. Kemudian verb. Itu bentuk kata kerja yang menjadi inti bentuk bantuan kita kepada orang tersebut. Kemudian objek. Dan terakhir kalau ada, jika ada itu adverb. Keterangan, bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, misalnya tadi Bapak katakan dalam contoh kita menyusun kalimat dengan menggunakan modal verb can. Can I help you bring the bag? Can I help you bring the bag? Modal verb plus I yang tadi tapi tidak Bapak sebutkan di sana, tidak Bapak letakkan kata I di sana. Kemudian ditambah dengan verb. Mana verbnya? Bring. Kemudian objek. Mana objeknya? The bag. Nah, tadi Bapak katakan adverb. Ada nggak boleh kita taruh adverb misalnya over there. Di sana. Tuh. Ya. Nah, itu yang pertama menggunakan modal verb. Sekarang yang kedua, jika kita ingin menggunakan kalimat atau bentuk pertolongan kita kepada orang lain, tidak menggunakan kata modal adverb. Ya, perhatikan ya rumus-rumusannya, perhatikan kalimat-kalimat yang sudah Bapak tayangkan. Nah, yang pertama bisa kita menggunakan do you want me? To plus verb plus object. Misalnya kita buat kalimat tadi, do you want me? Do you want me to bring the bag? Do you want me to bring the bag? Ya.
Kemudian yang kedua, bisa juga kita menggunakan kata atau istilah do you mind if I, do you mind if I, atau shall I. Sehingga kita bisa membuat rumusan. Apa rumusannya? Kita lihat pada tayangan. Do you want me? To plus verb plus object. Ulang. Do you want me? To plus verb plus object. Misalnya, kita ingin membantu seseorang atau guru kita yang kita lihat beliau itu membawa buku yang begitu banyak. Kita ingin memberikan jasa kita kepada beliau, maka kita mengatakan, excuse me sir, do you want me to bring the books? Do you want me to bring the books? Ya. Atau yang kedua, kita menggunakan kata do you mind if I, do you mind if I, sehingga kita membuat rumusan do you mind if I plus verb plus object. Masih dalam situasi yang sama, kita melihat guru kita membawa begitu banyak buku, kita ingin menawarkan jasa kita kepada guru itu dengan menggunakan do you mind. Bagaimana jadi caranya? Masih menggunakan situasi yang sama? Ya. Do you mind if I bring the books? Do you mind if I bring the book? Sure, misalnya karena itu guru. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, shall I? Shall I plus verb plus object. Ya. Shall I bring the book? Shall I bring the book? Nah, itu beberapa kalimat yang kita gunakan to offer our help to some people or some person. Itu bentuk tawaran jasa kita ingin membantu orang lain, ya, but without using modal adverb. Tanpa menggunakan modal verb. Ya. Baik siswa-siswi sekalian, dari apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwa dapat kita tarik kesimpulan yang namanya offering service adalah bentuk simpati kita kepada seseorang karena ada seseorang yang sedang mendapat kesulitan, lalu kita ingin membantu, kita berikan pertolongan. Itulah offering service. Yang kedua, offering service dapat digunakan dalam dua situasi. Pertama, situasi formal, dan yang kedua, situasi informal. Situasi formal, bentuk pertolongan yang kita berikan kepada orang yang kita hormati, yang usianya di atas kita. Misalnya kepada guru, pada orang tua, dan sebagainya. Dan yang ketiga, cara membuat atau menyusun kata menjadi kalimat yang digunakan untuk offering service. Itu ada dua, dengan menggunakan modal verb. Yang modal verb yang digunakan adalah can, may, must. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan kata yang bukan modal verb. Seperti do you want me, do you mind if I, shall I, dan sebagainya. Baik, apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami. Dan setelah ini, kalian bisa mencobanya, kalian bisa membuat offering service, kemudian serahkan kepada Bapak, kumpulkan,
bisa melalui e-learning atau juga melalui WhatsApp Bapak. Oke? Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri dari kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.